Kita akan kembali melanjutkan dialog dengan Pak Purnomo Yustiantoro, tapi kita hadirkan terlebih dahulu peringatan HUT ke-79 TNI juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Selain upacara, berbagai atraksi dan pertunjukan pun dilakukan hingga warga terlihat antusias saat menyaksikannya. Warga juga pemirsa berkesempatan untuk melihat langsung sejumlah alutsista dan parade yang digelar oleh TNI. Yang menjabat sehari-hari HUT ke-79 TNI di wilayah perbatasan Nunukan dipusatkan di Tugu di Kora sebagai ikon perjuangan TNI. Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh TNI yang melibatkan semua usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tarian daerah hingga atraksi bela diri yang diperagakan anggota Satgas Pamtas Yonarmet Kostrad pun ditampilkan hingga memukau masyarakat yang menyaksikan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, perayaan HUT ke-79 TNI diwarnai berbagai atraksi dan peragaan drama pembebasan sandera dalam pelaksanaan pilkada serentak di 3 provinsi di Kalimantan. Masyarakat Kota Samarinda sangat antusias menghadiri peringatan HUT TNI kali ini. Selain itu juga digelar makan siang gratis dan kesempatan melihat langsung sejumlah alutsista milik Kodam 6 Mula Warman dan mendapat kesempatan bisa bersua personel TNI di lokasi acara. Memperingati HUT ke-79 TNI, Kodam 9 Udayana menggelar apel pasukan dan simulasi penyelamatan tamu negara dari penyanderaan teroris. Di peringatan HUT TNI yang bersamaan dengan momen pilkada, Kodam 9 Udayana akan mengerahkan 11.000 personel untuk mengamankan pilkada di 3 provinsi, yakni Bali, NTB, dan NTT. Di Makassar, Sulawesi Selatan, warga antusias menyaksikan puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI di lapangan Karebosi. Warga yang hadir dimanjakan dan dibuat terpukau oleh persembahan pertunjukan demonstrasi bela diri dari TNI AD, AL, dan AU. Warga juga dibuat terkagum ketika parade pasukan dan defile alutsista dimulai. Berbagai alat tempur dipamerkan melewati Jalan Ahmad Yani dan berakhir di Jalan Kaloa Lalido. Upacara peringatan HUT ke-79 TNI di Surabaya, Jawa Timur digelar di Lapangan Jenderal Ahmad Yani, Makodam 5 Brawijaya. Upacara diikuti ratusan prajurit dari 3 matra TNI. Peringatan HUT TNI tahun ini mengangkat tema TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Upacara peringatan HUT ke-79 TNI dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Tim TV One mengabarkan. Kita masih bersama dengan Pak Purnomo sebelum kita membahas eskalasi Timur Tengah yang tak kunjung padam ya Pak, tak kunjung mereda, bahkan ketika Prabowo mengatakan ada potensi ancaman perang dunia ketiga bakal pecah di dalam negeri saja Pak. TNI selalu bergesekan berhadapan dengan kelompok separatis di Papua. Sampai sekarang tak pernah usai itu Pak Purnomo. PR juga itu Pak ya. PR banget buat TNI kita Pak. Catatan Bapak seperti apa Pak? Sebenarnya di dalam renstra kita itu kita juga sudah melihat bahwa ancaman dalam negeri ini juga tidak boleh diabaikan. Untuk itu penting sekali kehadiran komando teritorial. Ya, jadi memang banyak terjadi silang pendapat mengenai kehadiran komando teritorial ini. Tapi ini penting sekali karena mereka adalah mata dan telinga kita. Ya, tentu lewat jalur TNI karena ini adalah komando teritorial TNI yang dapat juga membantu keamanan di daerah di seluruh Indonesia apa yang terjadi sebetulnya. Jadi saya sendiri berpikir bahwa memang ini perlu ditingkatkan ya, kemampuan komando teritorial dan kelengkapannya sehingga dia bisa lebih mendeteksi apa yang terjadi di daerah-daerah karena luas sekali daerah kita itu di Indonesia itu.
Ya. Oke, kalau bicara soal kelengkapan, kemudian komando teritorial, mendeteksi segala macam, ini kan mungkin kita berpikirnya erat dengan teknologi ya Pak ya. Bapak melihat saat ini bagaimana kekuatan TNI sendiri dalam hal teknologi? Karena kan kita bukan berbicara soal perang yang kelihatan kasat mata, yang kelihatan bisa tembak-tembakan begitu, tapi juga perang yang mungkin spionase, kemudian juga ada gerakan siber di sana. Memang ada dua. Satu kemampuan teknologi dan dua adalah kemampuan sumber daya manusianya. Ya, jadi dua-duanya ini harus berperan untuk dapat dia memberikan early warning system terhadap ancaman yang terjadi di dalam negeri begitu. Nah, untuk yang teknologi ini memang kita sedang mengembangkan karena kan budget kita tidak hanya untuk teknologi, budget Kementerian Pertahanan tidak hanya untuk teknologi saja. Kita untuk belanja modal, untuk teknologi, juga untuk belanja barang, untuk maintenance, juga untuk SDM. SDM kita besar sekali. Kekuatan SDM kita itu terbesar di ASEAN. Dan itu memerlukan ya, pembiayaan juga. Begitu. Jadi memang ini ujung-ujungnya memang ini kemudian adalah pembiayaan bagaimana untuk mengembangkan ini. Tapi tetap kita lakukan itu. Ya. Saya kira untuk pembiayaan teknologinya juga itu berjalan dengan baik saya kira. Pak Purnomo, kita tahu bahwa presiden terpilih yang juga saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan memiliki latar belakang militer. Kalau menurut Bapak Prabowo Subianto ke depan kita tinggal menunggu hitungan hari Pak ya, dilantik menjadi presiden terpilih. Apa yang harus betul-betul dipersiapkan agar di momentum HUT TNI ini makin kokoh Pak TNI kita Pak? Ya, jadi tentu beliau akan menjadi pimpinan nasional. Tentu dalam perjalanannya nanti kan lingkupnya mesti lebih luas lagi, tidak hanya khusus untuk pertahanan. Beliau sekarang adalah Menteri Pertahanan dan saya kira selama ini beliau cukup baik di dalam memimpin sektor pertahanan. Ya. Saya sendiri senang sekali melihat perkembangan Kementerian Pertahanan yang sekarang ini dan sektor pertahanannya, ya, karena cukup baik. Dan nanti tentu harus lebih luas lagi. Bagaimana kemudian fokus untuk meningkatkan pendapatan negara, bagaimana kemudian kita fokus untuk melakukan pembiayaan ya, terhadap tadi yang saya katakan ada gun and butter. Ya. Kalau gun itu nanti terkait dengan pertahanan keamanan, kalau butter itu terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Ya karena bagaimanapun juga sektor publik itu juga sektornya banyak sekali loh di Indonesia ini. Ada 30 lebih kan sektor itu yang harus juga diperhatikan. Jadi ya ujung-ujungnya duit. Jangan sampai jadi batu sandungan juga ya saya. Betul, karena anggaran ini memang ujung-ujungnya adalah hal yang sangat dibutuhkan. Mau berkembang tentu kita membutuhkan anggaran. Persis, betul. Selain itu Pak, selain masalah soal anggaran yang memang mungkin sekarang berusaha untuk dicukupi karena kuenya juga harus bagi-bagi begitu Pak ya untuk beberapa pos. Ini juga cukup menarik adalah soal revisi Undang-Undang TNI Polri yang menuai sorotan publik. Di sini saya mencatat ada soal kesempatan luas melakukan kerja intelijen, kemudian penyadapan di situ, pembatasan internet, ada juga soal rencana usia dari TNI dan Polri yang diperpanjang, kemudian juga ada soal bahwa wacana TNI diperbolehkan memiliki bisnis. Bagaimana Bapak menilai soal kontroversi ini? Jadi revisi Undang-Undang TNI dan Polri pada waktu balik yang terakhir, di badan legislatif terakhir itu memang berhenti. Kemudian nanti akan diserahkan kepada DPR yang akan datang. Ya, jadi sekarang ini tidak dibahas lagi, nanti dilihat. Nah kalau kita berbicara mengenai kemarin yang diajukan itu ada dua hal sebetulnya. Hak TNI ya, untuk dapat ditempatkan di sektor-sektor sipil. Kedua adalah mengenai usia perpanjangan TNI. Ya. Itu pun kemudian karena RU ini tidak dibahas, ya kita pengen nantinya supaya itu nanti kita lihat kepada DPR yang akan datang. Hanya saja memang kita perlu mendengarkan ya dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya. Yang bisnis TNI sebetulnya dulu waktu kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Undang-Undang Pertahanan Negara yang kemudian dijabarkan lagi menjadi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu sudah clear bahwa secara institusional bisnis TNI itu
ditiadakan. Jadi ada 4 waktu itu. 1 itu penghapusan fraksi ABRI, fraksi TNI. Kemudian 2 itu masalah pemisahan Polri dan TNI. Terus ketiga masalah penarian dari sektor-sektor sipil waktu itu difungsi. Keempat mengenai bisnis TNI waktu itu sudah selesai. Dan statusnya masih sekarang seperti itu. Belum ada undang-undang yang baru. Nah, kalau ada undang baru tentu menunggu nanti waktu DPR yang akan datang. Ya. We have to see what happen nanti. Ya, dan kita pengen mendengarkan juga melihat dari perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat tentunya. Dengan pengalaman yang sangat mumpuni dari Pak Purnomo Yusgiantoro, menurut Bapak secara pribadi, Bapak sudah mengenal banyak sekali tokoh di Indonesia. Siapa figur yang cocok, yang betul capable untuk mengisi Menteri Pertahanan di Kabinet Zakon ala Prabowo Subianto? Sesaat lagi, Pak Purnomo. Kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.